Shalom saudaraku, kita bersyukur bahwa hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Keluarga. Dan biarlah di awal minggu ini, di hari Senin, kita tetap bersyukur dalam apapun yang telah kita lakukan di dalam sehari ini. Dan biarlah apapun yang kita dapat, biarlah apapun yang kita telah perbuat, kita lakukan, biarlah kita lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari saat ini kita mau lebih dekat mengenal pribadi Yesus. Kita mau lebih dekat untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus selalu ada di dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Engkau sungguh baik Yesus. Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah kami lebih mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan manusia yang banyak sekali dosa. Tapi biarlah kami Engkau sucikan sehingga kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dari apapun semuanya Tuhan. Dari sifat-sifat kami yang mungkin jauh daripada Engkau. Tapi biarlah kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Mengenal sifat-Mu Tuhan. Mengenal kasih sayang-Mu yang tanpa balas, yang tulus sekali. Sehingga kami Tuhan bisa belajar dari sifat-sifat yang Engkau miliki Tuhan. Dan terima kasih Bapa, biarlah hari ini Tuhan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan membawa kami lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Lebih lagi mengenal akan sifat-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi kemuliaan-Mu di dalam dunia ini. Dan terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu Tuhan saat ini membawakan sharing firman-Mu dengan ketulusan hati hamba, dengan Roh Kudus-Mu, bukan dengan perkataan-perkataan yang mungkin dari hikmat hamba-Mu ini Tuhan, tapi biarlah hanya dari Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Mulut ini mengeluarkan sabda firman. Dan terima kasih Bapa, urapi kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami saat kami berdiam diri di dalam hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Mungkin teman-temanku saat ini berada di dalam mobil maupun yang beristirahat dalam kerjanya. Biarlah saat ini kita mau berdiam diri sejenak. Sebentar kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sebentar kita mau menerima firman Tuhan supaya di dalam kehidupan kita menjadi lebih kuat lagi, lebih dikuatkan lagi, lebih mempunyai pengharapan di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di mana bulan Agustus, dan mungkin teman-teman belum mencapai target di dalam pekerjaan teman-teman, ataupun mungkin di dalam target bisnis, di dalam target nilai, di dalam apapun penyelesaian masalah, belum menemukan hasil atau belum menemukan jalan keluar. Tetapi biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar menyerahkan ya, tetapi kita tetap juga berusaha. Iman tanpa perbuatan adalah nol dan tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita mau belajar. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama kita masih hidup, kita pasti mempunyai beban. Kita pasti mempunyai masalah dan tidak terlepas daripada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang membebani kita di dalam kehidupan kita. Dan sejak kita lahir juga kita pasti mempunyai masalah ya. Mungkin sejak bayi, mungkin lapar itu masalah, jadi bisanya cuma nangis. Jadi setiap masalah-masalah di setiap umur, di setiap jenjang usia itu permasalahannya berbeda-beda. Dan kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh bahwa kita mau baca deh perkataan Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dan ayat 29. Inilah adalah ayat yang terkenal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Nah, sudah tahu ya jawabannya ya. Marilah kepadaku, itu adalah ajakan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada seluruh manusia di dunia ini. Bukan hanya
sebetulnya orang Kristen saja, tetapi firman Tuhan itu untuk semua orang. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini biasanya yang dilakukan orang-orang di dalam dunia. Sebetulnya nggak hanya orang dalam dunia ini sih. Kalau di dalam dunia ini berarti semua orang ya, orang Kristen juga termasuk. Kalau kita lagi penat, kita lagi mungkin banyak pekerjaan yang membebani pikiran kita, ataupun masalah keluarga, ataupun masalah yang ada di kantor, ya di masalah di gereja, perseteruan atau apapun itu yang membuat kita banyak pikiran, yang membuat kita menjadi down, kita biasanya datangnya, atau kalau zaman ini dikatakan healingnya, itu ayo kemana? Jujur aja deh. Ayo, biasanya healingnya tuh kepingin pergi ke pantai, pergi ke Bali, yang refresh, lihat laut, lihat pemandangan yang bagus, atau ke gunung, atau kita menenangkan diri dengan yoga. Ada yang suka yoga? Atau juga pergi ke psikolog, ke psikiater, karena sudah terlalu beban berat, mungkin sudah sampai tahap stres ya, pergi ke psikiater. Nah, bukan hanya itu aja, terus apa? Ada juga yang memakai yang bau-bau aromaterapi itu loh, yang bau-bau aromaterapi supaya pikiran tenang, pikiran sejuk. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam dunia ini ya, termasuk mungkin orang Kristen saja yang belum mengenal firman Tuhan mungkin. Tetapi juga ada orang yang mengenal firman Tuhan tapi lupa. Nah, jadi dia perginya, healingnya untuk menyembuhkan, kelegaannya untuk menghilangkan capeknya, letih lesunya berbeban berat itu, yaitu pergi ke tamasya, teater, yoga, atau melakukan hobi sampai lupa waktu untuk menghilangkan pikiran yang jenuh. Yang pasti dengan kekuatan sendiri manusia untuk menghilangkan segala beban berat yang ada di dalam kehidupannya. Padahal firman Tuhan, padahal Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Come to me, marilah kepadaku yang berbeban berat, segala letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, apakah saya tidak memperbolehkan saudara-saudara untuk pergi tamasya? Tentu saja boleh. Apakah saudara-saudara, saya tidak memperbolehkan saudara-saudara untuk mungkin melakukan hobi, ataupun yoga, ataupun mungkin memiliki aromaterapi, pergi psikiater? Saya tidak memperkatakan begitu ya, tidak memperbolehkan. Tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Itu bukan menjadi prioritas utama untuk kita datangi saat kita berbeban berat. Yang hanya bisa menghilangkan itu adalah Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah sama Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati selain Tuhan Yesus Kristus. Kalian mungkin melakukan semuanya itu yang membuat kalian menjadi terdistract dalam beban berat. Tetapi saat kalian tidak melakukannya, kalian ingat lagi dan down lagi. Maka dari itu tidak ada yang bisa menghilangkan kepenatan, beban berat, ketenangan jiwa selain Tuhan Yesus. Maka dari itu, sebab kuk yang kupasang, ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, dikuatkan lagi, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap manusia pasti mempunyai beban, pasti mempunyai kuk yang ada di pundak. Tetapi jikalau kita berjalan bersama Tuhan, enak loh bebannya. Belum pernah kan mendengar, mungkin merasakan beban itu menjadi enak.
beban itu menjadi ringan. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, biarlah permasalahan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita melakukan porsi kita, dan biarlah Tuhan melakukan porsinya Tuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa. Biarlah Tuhan melakukan semaksimal mungkin Tuhan bisa. Kita harus buka hati, kita harus merendahkan hati, merendahkan ego, supaya hati kita lembut dan Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya mau baca ayat ini karena ayat ini begitu menguatkan saya dan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Ajakan Tuhan Yesus, marilah kita respon dengan baik. Ajakan Tuhan Yesus, marilah kita tidak tolak, tapi marilah kita terima dengan segenap hati kita. Dan kita percaya, jikalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya bisa diselesaikan. Dan yang pasti diselesaikannya itu dengan enak, dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan. Jadi, marilah tidak ada yang lain. Kembali ke firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bertobat. Dan saat itu berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini kami mau meresponi ajakan-Mu Yesus. Kami mau datang kepadamu. Karena tidak ada yang lain, tidak ada yang ada di dunia ini yang bisa melepas kuk kami, yang memberikan ketenangan jiwa kami, memberikan ketenangan hati kami. Healing kami hanyalah Engkau Tuhan. Bukan pergi mungkin ke pegunungan, ke pantai, bukan ke psikiater, bukan ke hobi. Tetapi saat kami punya beban berat, biarlah kami masuk ke dalam kamar kami berdoa, kami menyembah-Mu dan hanya datang kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya solusi yang ada. Dan kami percaya itu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, walaupun tetap ada beban kami, tapi beban kami tetap terasa ringan dan enteng bila kami bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Ayo bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.